Hakikatul ghina, hakikatnya kaya itu adalah apabila seseorang ridho dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah kepadanya. Dengannya kita belajar untuk memiliki sifat qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepada kita, pertama. Yang kedua, memiliki sifat ridho dengan semua takdir, ketentuan yang Allah tentukan. Sebab tidak mungkin ada dalam kehidupan kita, baik itu kenikmatan maupun itu ujian, kecuali melewati izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Mutawalli Sya'rawi, beliau mengatakan, la tuglik fa inna aqsa ma yaf'aluhu al-insan tanfidh ma qadallahu alaih. Kita hidup ini nggak usah cemas, nggak usah khawatir. Karena paling mentopnya yang bisa dilakukan manusia hanyalah menjalani takdirnya Allah. Nggak ada orang yang bisa yadurruk illa bi'idnih, wala yanfa'uk illa bi'idnih. Nggak ada orang yang mau kita hancur kecuali itu izinnya Allah. Nggak ada orang yang pengen kita itu berhasil kecuali itu dari izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ketika orang sudah nggak ridho dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan miskin. Hidupnya akan dirundung dari segala musibah, segala kehancuran. Belajar dalam kehidupan ini untuk tawakal kepada Allah, untuk menyerahkan diri kepada Allah. Wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Belajar, aku pasrahkan semua perkaraku kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi apapun yang kita hadapi itu Allah tahu. Berarti Allah ridho. Makanya Al-Imam Al-Ghazali pernah menceritakan dalam risalahnya tentang seorang, ini kejadian persis juga pernah terjadi pada Abdul Aziz Dabbagh. Al-Imam Abdul Aziz Dabbagh, persis. Karena kejadian seperti ini banyak pada aulia Allah. Diceritakan ada suatu orang, di mana orang ini didatangi malaikat, dikasih tahu bahwa namanya di Lauhil Mahfudz Syaqi. Namanya dia di Lauhil Mahfudz celaka, ahlin nar. Kemudian ketika diberitahu oleh malaikat, kesian, aku lihat kau ini ibadah sampai kayak gini, padahal aku melihat namamu penghuni neraka. Kemudian kata dia, ya malaikat Allah, Allah tahu nggak kalau aku ini syaqi? Kaif? Allah yang nentukan. Allah ridho. Kaif la yardho wa huwa qadha'u. Kalau Allah tahu wa Allah ridho, fa ana radhin bima qasamallah. Ana ridho sudah. Afdal buat saya masuk ke neraka wallahu ridho daripada masuk surga Allah enggak ridho. Malaikat ini heran. Kaif hadzal rajul? Penghuni neraka ridho. Kalau ridho. Ya. Kemudian malaikat ini naik, lihat namanya yang dari syaqi berubah menjadi sa'id. Datang lagi ke dia. Ya Abdullah, ya ubasyiruka bil khair. Apalagi ini? Karena lihat nama inti di Lauhil Mahfudz sekarang sa'id, min ahlil jannah. Tanyanya, Allah tahu enggak? Kif enggak tahu ketentuannya? Wallahu wa huwa radhi. Dan Allah ridho. Kif enggak ridho? Dia itu ketentuannya. Ya kalau Allah tahu wa Allah ridho, fa ana radhi bima qasamallah. Ya. Kata malaikat, subhanallah. Dia berkata bahwa karena amalanku yang aku lakukan dari ibadahku bukan untuk surga, bukan untuk apapun, tapi yang aku lakukan agar Allah ridho kepadaku. Adapun surga dan neraka bukan urusanku, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang membagikan mana fulan surga wa mana fulan neraka. Hakata.
Makanya karena aulia Allah, kalau mereka itu sudah cinta kepada Allah, ridho dengan semua ketentuannya. Ya. Sampai dikatakan oleh Imam Sahal Tasturi, ketika beliau ditanya tentang musibah yang menderitanya, beliau mengatakan apa? Qul ya waladi dharbul habib la yu'lim. Ya. Ente enggak sumpah dengan ketentuan yang Allah tentukan kepadamu, kau kena musibah seperti ini, beliau mengatakan, ya waladi, dharbul habib la yu'lim. Pukulan sang kekasih itu enggak sakit. Yang sakit itu kalau yang mukul orang yang kita benci, hatta enggak sakit-sakit. Kalau kita sudah enggak senang sama orang, disentuh aja kita udah marah. Sudah sensitif duluan, karena enggak senang. Tapi kalau udah senang, dipukul enggak sakit. Nanti lihat pengantin baru. Ya, pengantin baru itu dicubit. Ya. Suaminya dicubit sama istrinya. Senyum-senyum dia. Nggak mungkin marah. Coba 3 tahun lagi cubitan, gak diculek motomu. Karena mahabbahnya berkurang, sudah marah. Hakata. Maka as-salihin mithal hadza, cintanya sama Allah wa radhi bima qasama Allah. Makanya hidup mereka itu enak. Kita belajar untuk meridhoi. Ya jangan pernah kita itu i'tirad. Kaif law walim wa kaif qawlu dzil hamad ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq. La yakthuru hammuk ma qaddir yakun. Ya. Law umpama gini, kenapa kok kayak gini ya Rob? Kenapa kok gini? Coba gini ya Allah. Kayak ya Rob kayak gini. Hadza qaulu dzil hamad. Ini omongan keluar dari orang yang bodoh. Orang yang enggak ridho dengan ketentuan Allah. Ya atarid 'ala Allah alladzi khalaq. Dia enggak setuju. Dia enggak ridho kepada Allah yang menciptakan. Ya. Walladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi kusim lak hasilun ladaik. Ya semua ini. Kalau sudah ketentuannya Allah, yang punya orang lain nggak akan nyampe kepada kita, yang pasti punya kita nggak akan nyampe ke orang lain. La yakthuru hammuk ma qadir yakun. Jalani aja, nggak usah sumpah. Yang ditakdirkan ya itu yang akan terjadi. Belajar seperti itu, nggak usah beban-beban pikiran. Ya. Nggak usah mikiri kiriman datang apa enggak. Takdir itu murah-murah mlebu nang rekening. Enggak takdir ya wis ilang. Yuk nyasar nang rekening orang lain. Wallahu alam. Maka itu belajar untuk ridho. Belajar. Ini enggak mudah ini. Kata kalam zain. Tapi ngamalkannya adalah sedikit. Ya. Tapi kita harus tahu itu yang sebenarnya. Begitu kita dapat musibah, Padahal musibahnya dari Allah itu tidak ada yang besar. Sebagaimana Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'in. Ahli tafsir mengatakan bisyai'in itu apa? Biqalilin minal khauf. Qalil khauf, qalil tidak ada. Karena apa? Karena Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada musibah itu diberikan kepada orang yang tidak mampu, tidak mungkin. Maka itu penutup ya, yang namanya ridho dengan ketentuan Allah itu tidak mudah. Karena orang kalau kena musibah, kena ujian, itu bawaannya nggak kuat. Makanya Nabi SAW mengatakan, mengajarkan kepada kita, Allahumma ahtasib musibati, hadis Nabi, wa khluf li khairan min. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ada Nabi ngajarkan seperti itu. Ya, kita belajar untuk ya Allah ikhlaskan aku dalam musibahku ini dan gantikan kepadaku yang lebih baik. Ini diajarkan Nabi. Jadi ketika kita dapat musibah apapun, kita harus aku ikhlas. Ya. Wa khluf li khairan minha, dan gantikan aku yang kau ambil ini yang lebih baik. Kan Nabi SAW alam hadzal du'a li sahabil jalil Sayyidina Abu Salamah. Karena Abu Salamah diajarkan kepada Nabi. Wa huwa alam zaujatahu. Ngajarkan Ummu Salamah. Kali Ummu Salamah anak dapat doa dari Nabi. Doanya ya akhir doa.
Allah ma'jurni fi musibati. Allah beri pahala aku dari musibahku ini dan gantikan yang lebih baik. Khalas, wiridnya itu. Sampai akhirnya suatu saat ketika Rasulullah hijrah, Abu Salamah, Ummu Salamah sama anaknya Salamah ini mau hijrah. Nggak taunya dicegat. Abu Salamah hijrah sama Nabi, Ummu Salamah diambil gobilahnya, Salamah diambil gobilahnya bapaknya. Tiga-tiga ini mencar semuanya. Yang ini ke sana, yang ini ke sini. Padahal Abu Salamah wa Ummu Salamah ini keluarga yang sakinah, saling cinta dan orang tahu semua. Akhirnya demi cintanya kepada agama Allah dan Rasulullah, Abu Salamah tetap berangkat bersama Rasulullah karena untuk berjihad bersama Nabi Muhammad SAW. Ummu Salamah tiap hari nangis mikirkan anaknya Salamah, memikirkan suaminya Abu Salamah. Kemudian sampai berjalan sampai setahun. Akhirnya katanya orang keluarganya Ummu Salamah atau bilahnya Ummu Salamah, daripada kita jaga Ummu Salamah ngasih makan mayan fa'adha Ummu Salamah ini ahsan sudah dikasihkan suaminya. Iya, anaknya juga gitu, kita orang akhirnya nyusoni, kita orang akhirnya nyari makan, ini semua ahsan kasihkan sekalian. Akhirnya Salamah dibawa ke Ummu Salamah, terus kemudian disuruh berangkat untuk ke Rasulullah sana. Setelah berlama-lama berbulan-bulan hampir setahun. Akhirnya berangkat kita, itu dalam riwayat disebutkan saking bahagianya sampai Nabi sendiri yang ikut jemput hadirnya Ummu Salamah dan Salamah ke Madinah. Saking farhannya Abu Salamah ini. Wah, Masya Allah, dimabruk lah sama sahabat. Masya Allah, Alhamdulillah, sekarang keluarga udah balik semua setelah ujian yang menimpa ini. Ummu Salamah hayatu baka, hidupnya tiap hari nangis ke suaminya, nangis. Musibah ini. Cuma ingat-ingat apa yang dikatakan Nabi Muhammad, Allah ma'jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha, was itu aja. Akhirnya datang waktu jihad. Abu Salamah sama Ummu Salamah sama Salamah ini baru ketemu beberapa hari. Datang perintah jihad, berangkat Abu Salamah. Berangkat wastusyhid, meninggal di peperangan. Nangis semua sahabat, kesian mikirkan Ummu Salamah ini, ya Allah, ini orang baru pisah berbulan-bulan, sekarang baru ketemu berapa hari meninggal. Anaknya juga kesian, ini kesian dia. Akhirnya mulai para sahabat ingin untuk membahagiakan Ummu Salamah. Setelah beberapa saat kemudian datang Sayyidina Abu Bakar ke rumahnya Ummu Salamah. Assalamualaikum, salam ya Ummu Salamah, ji'tuka khatiban. Aku datang meminangmu untuk kau menjadikan istriku. Kemudian katanya istrinya, laqad 'allamana zawji wa huwa 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza usiba ahadukum bi musibatin faqul Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha wa anta khairun min Abi Salamah. Abu Bakar lu sih. Ente lebih baik dari Abu Salamah. Istri itu kalau solehah seperti itu, semuanya kalah sudah. Semua kalah sama suaminya. Hatta Sayyidina Abu Bakar tidak sebanding ini. Ada mansus sohbanya di dalam Al-Quran. Man angkar sohbata Abu Bakar fahuwa kafir. Yang lainnya masih fasik, kalau ini kafir. Kemudian datang Sayyidina Umar bin Khattab. Ji'tuki khatiban kalma anta fi khairin min Abi Salamah. Kaji Bakar. Semuanya cerita. Kali ya Rasulullah, Anda sudah kepingin bahagiain dia. Tapi ini orang ngomong kalau Anda tidak lebih baik dari Abu Salamah, ini tidak lebih baik dari mana ahsan min Abu Salamah fi ainiha. Akhirnya yaumun minal ayyam ada orang yang ngetok pintunya rumah Ummu Salamah. Dibuka pintu, man kalau Muhammad Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Karena ji'tuki khatiban. Ana datang kepadamu untuk meminangmu. Kaget, ya Rasulullah, ana perempuan zat ghirah, ana tidak bisa lihat inti punya istri banyak gini nanti gini. Ana minta sama Allah untuk Allah angkat ghirahmu tersebut ya. Tapi ya Rasulullah, ana zatil iyal, ana punya anak. Kal iyalak iyali, inti punya anak, ana punya anak. Ayo, mau ngomong apa? Mau ngomong apa namanya, wakhluf li khairan minha, Abu Salamah ahsan minha, kafir akhirnya tuh. Nah,
ya Rasulullah, ana ndak pantas, kelas nikah. Kata zawwajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dinikah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatul ula, lailatul zafaf. Hari pertama dilihat Ummu Salamah sama Rasulullah. Kemudian setelah dilihat sama Rasulullah, malu Sayyidatuna Ummu Salamah, dan Rasulullah berkata, "Ma'an bi Ummi Salamah, lasti Ummu Salamah." Kali ya Rasulullah, anak Ummu Salamah. Anta lasti Ummu Salamah. Kali ya Rasulullah, anak Ummu Salamah. Bingung, waduh keliru orang ini. Ya, berarti keliru yang dimaksud Rasulullah Ummu Salamah ini bukan anak. Kali ya Rasulullah, anak Ummu Salamah. La, bal anti ummul mu'minin. Ummul mu'minin. Kalau tahu dari awal, nantinya jadi istrinya Rasulullah, semua musibah itu tidak ada nilainya. Sehingga nggak tahu aja. Ya Allah, ada akhirnya. Akhirnya Ummu Salamah menjadi ummul mu'minin, zaujatir Rasul. Hakala. Kita nggak tahu musibah yang menimpa kita ini apa, semuanya kita nggak tahu. Tapi kita pokoknya Allahumma jurna fi musibati wa akhlif, ya Allah, ana ridha radhi bima qasamallahu. Maka dari itu, orang yang seperti itu niscaya dia akan menjadi orang kaya hati dan orang menjadi orang yang sukses, menjadi bahagia dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.